Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mencoba melaksanakan asesmen pasca program guru belajar seri asesmen kompetensi minimum. Ya, terima kasih telah berkomitmen menyelesaikan seluruh topik program Bintek belajar seri asesmen kompetensi minimum hingga selesai. Ini adalah tahap akhir dari program, yaitu asesmen pasca program. Anda akan menjawab serangkaian soal yang terdiri 30 soal pilihan ganda, membandingkan dengan hasil capaian Anda pada tahap asesmen pra-program. Jika pencapaian Anda masih di bawah 70, Anda diberi kesempatan 2 kali untuk mengulang kembali asesmen pasca program ini. Jika diperlukan, Anda juga dapat mengulangi materi dalam topik-topik Bintek sesuai kebutuhan Anda. Ingat, Anda hanya memiliki 2 kali kesempatan untuk mengulang asesmen pasca program. Apabila semua kesempatan sudah diambil dan pencapaian Anda masih di bawah 70, maka Anda dinyatakan tidak lulus. Meski tidak lulus pada angkatan sekarang, Anda tetap dapat mengikuti ulang pada angkatan berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Coba ya. Pernyataan yang benar mengenai asesmen nasional digunakan sebagai dasar perbaikan kualitas pembelajaran. Digunakan menilai untuk penentuan nilai individu, bukan. Diberikan di akhir jenjang sebagai penentu kelulusan, bukan. Diberikan untuk menilai prestasi pendidik setiap daerah, bukan. Berarti jawabannya yang A ya. Oke. Dalam asesmen nasional, pemetaan aspek pendukung kualitas pembelajaran di lingkungan sekolah dilakukan melalui survei lingkungan belajar. Oke, karakter sudah. Salah satu instrumen asesmen nasional adalah survei karakter. Dalam pelaksanaan survei karakter memiliki tujuan utama mengukur kualitas pembelajaran dan iklim sekolah, bukan. Mengukur hasil belajar non-kognitif menyangkut sikap, kebiasaan, dengan ujian nasional adalah ujian nasional dilaksanakan pada ujian nasional dilakukan selama 1 minggu, bukan. Ujian nasional dilakukan pada semua siswa, sedangkan asesmen pada siswa sampel, benar. Ujian nasional dilaksanakan daring, oh bukan. Pernyataan yang tepat mengenai ragam butir soal yang digunakan pada asesmen kompetensi minimum adalah jumlah butir soal yang diujikan pada setiap jenjang sama, yaitu 30 soal, bukan. Semua siswa pada setiap jenjang pendidikan akan mengerjakan soal dengan tingkat kesulitan yang sama, bukan. Soal asesmen terdiri dari pilihan ganda, menjodohkan, isian singkat, dan uraian. Kompetensi mendasar yang dipelajari pilihan ganda kompleks sebetulnya ada. Oke. Dalam pelaksanaan asesmen kompetensi minimum, konten dalam literasi membaca mencakup teks informasi dan teks diksi. Kompetensi minimum yang dimaksud dalam AKM adalah kompetensi dasar siswa mempelajari materi apapun. Asesmen kompetensi minimum dan ujian memiliki beberapa perbedaan termasuk dalam konteks soal. Dari pernyataan berikut, manakah yang menunjukkan ciri-ciri soal asesmen kompetensi? Oke. Nomor 9, manakah dalam pernyataan berikut yang merupakan kelebihan dari asesmen ujian nasional? Mutu pendidikan diukur dari penilaian konten yang esensial pada mata pelajaran tertentu, ini UN.
pemetaan kemampuan siswa untuk dapat melakukan bukan pada penguasaan kompetensi dan penerapan di konteks kehidupan. Ini ya. Oke, 10. Dari yang sudah dipelajari mengenai asesmen kompetensi minimum, maka dapat disimpulkan bahwa asesmen akan mempengaruhi penyelenggaraan kegiatan keusahaan siswa bukan dengan asesmen tidak lagi melaksanakan ujian sekolah. Ini juga bukan hasil asesmen mengevaluasi berbagai aspek pembelajaran. Ini benar. Asesmen kompetensi minimum dilakukan untuk mengukur penguasaan siswa terhadap konten bukan itu kan. Dilakukan pada berapa level ke asesmen literasi? 2 level. Level 5 sama 6. Guru INA mengajarkan mengenai memahami dan menggunakan sifat-sifat peluang kejadian. Hal ini termasuk konten numerasi, data, dan ketidakpastian. Guru Wahyu memberikan sebuah teks sastra pada siswanya. Setelah itu, Guru Wahyu meminta siswa ide pokok, ide pendukung pada bacaan tersebut. Hal ini merupakan salah satu bagian, yaitu menemukan informasi. Masuk memahami informasi. Di jenjang SMA, asesmen numerasi dilakukan pada manakah di antara materi berikut yang diujikan pada asesmen kompetensi? Pada asesmen literasi SMA, manakah kegiatan tersebut menemukan pernyataan yang tepat mengenai asesmen kompetensi minimum di tingkat SMA adalah manakah di antara kegiatan berikut ini yang menunjukkan hubungan antara numerasi dan mata pelajaran kecocokan? Oke, asesmen literasi pada jenjang SMA, SMK, MA terdiri dari 2 level pembelajaran. Manakah pembelajaran isi konten dan pada level 1 siswa akan memahami teks secara literal, menyusun informasi, menilai format penyajian teks dan merefleksikan asumsi nilai yang terkandung di teks sastra.
Dan diprediksi baik teks tunggal maupun jamak. Bagaimana peran asesmen kompetensi ini pada jenjang SMA dapat memperoleh kelulusan? Minimum merupakan penilaian yang nantinya akan menjadi penentu kelulusan siswa. Bukan. Asesmen kompetensi ini mendorong perbaikan mutu pembelajaran, memetakan sekolah bermacam. Salah satu ciri pembelajaran berbasis kompetensi adalah berpusat pada materi pembelajaran pelajaran dulu. Berikut adalah beberapa pernyataan mengenai pembelajaran berbasis konten. Oke. Dari hasil AKM ditemukan bahwa siswa mampu mengaplikasikan pengetahuan yang dimiliki dalam konteks yang lebih beragam, maka siswa itu cakap. Guru Cleo memberikan soal teks dan ditemukan siswa mampu mengintegrasikan beberapa teks. Bagaimana keterkaitan asesmen kompetensi minimum dengan standar kurikulum secara keseluruhan? Asesmen kompetensi minimum terikat secara erat dengan konten kurikulum. Asesmen mengukur penguasaan siswa atas konten kurikulum. Asesmen kompetensi minimum memperhatikan apa yang seharusnya diajarkan guru dalam setiap kelas. Soal dalam asesmen literasi menggunakan proses kognitif yang lebih baik dibandingkan ujian nasional karena terdapat proses baru, yaitu kita menemukan informasi bacaan memahami. Mengevaluasi, merefleksikan isi teks. Oke. Bagaimana hasil asesmen kompetensi numerasi dapat digunakan untuk menyusun strategi pembelajaran Misalkan pembelajaran sesuai tingkat kompetensi siswa. Melakukan penilaian mandiri untuk mata pelajaran lain. Menyusun pembelajaran sesuai konten materi. Dalam asesmen numerasi, siswa dituntut untuk bernalar menggunakan konsep matematika, memberikan solusi lebih aplikatif sehingga soal yang diberikan akan mendorong siswa untuk bernalar menggunakan konsep matematika, memberikan solusi yang lebih aplikatif sehingga Oke, apa tindak lanjut yang dapat diambil sekolah terkait hasil KM? Dalam KM yang dapat digunakan untuk seleksi, bukan menyusun dan melaksanakan program pengajaran. Susun program. Bagaimana keterkaitan antara pelaksanaan dan pembelajaran berbasis konten? Dirancang untuk memberikan informasi mengenai tingkat kompetensi siswa, nilai yang sejalan dengan karakteristik utama dari pembelajaran. Pelaporan hasil asesmen kompetensi akan membantu guru mempersiapkan materi pembelajaran yang digunakan oleh siswa sesuai dengan pembelajaran. Asesmen ini akan memberikan standar penguasaan yang dimiliki siswa sehingga semua siswa finish. Alhamdulillah sudah.
sudah lolos 73. Alhamdulillah sudah selesai. Komplit. Alhamdulillah sudah komplit. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.